Hari ini berkabut SDN 3 Gamping Kecamatan Suruh, Trenggalek, Jawa Timur. Pelaksanaan pendampingan individu 3 Bapak Debut Dwi Ladianto. Kabut pekat dari tadi pagi karena terjadi hujan dan wilayah Trenggalek sekitarnya ada musibah banjir. Pun ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Pak Debut atas waktunya. Kita di sini akan melakukan pendampingan individu ya Pak. Siap. Tadi sudah izin ke Ibu KS-nya, saya diperbolehkan, tapi beliau ada acara. Di sini untuk pendampingan keempat nggih Bapak, kita akan pendampingan 3 nih. Iya. Kita akan masuk ke namanya implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kurun waktunya nanti seminggu sebelum lokakarya, mungkin kita nanti akan lokakarya 3 hari Sabtu tanggal 22 insya Allah kalau minggu niki. Oh iya. Minggu niki Pak. Terus yang dibutuhkan jurnal pemantauan daring CGP dan insya Allah yang 2.1 sudah tak kerjakan. Terus 2.2 udah hampir selesai. Jurnal pendampingan, daftar hadir. Nanti saya juga minta daftar hadir dengan terus sama hasil input instrumen lembar umpan balik 390 sampun gitu Pak. Sudah Pak. Mulai dari kepala sekolah, Sudah. rekan sejawat, terus peserta didik. Terus ada lagi yang nanti hasil keterlaksaan Bagja, hasil diskusi jenengan pada waktu Lokakarya 2 kemarin Bapak. Iya. Sama nanti untuk yang ketiga rubrik penilaian. Jadi insya Allah setelah ini saya juga akan menilai jenengan mulai dari. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak Debut? Alhamdulillah Bapak sehat, walaupun hujan sudah reda, semalaman hujan ya alhamdulillah tetap. Di sini jenengan sudah menginputkan ya Pak untuk lembar umpan balik Pak di LMS Pak? Sudah Bapak. Di sini apa kendala jenengan Pak 1 bulan terakhir ini Pak? Untuk kendala Daring masalah daring. mungkin jaringan Pak. Jaringan. Di situ kalau hujan yang sering itu pemadaman satu. Lalu tentang masalah alat untuk Untuk itu 1-2 yang masih ada yang belum mempunyai Bapak. Jadi yang tidak mempunyai tadi ya otomatis ya jadi satu dengan temannya yang sudah mempunyai Bapak. Siapa? Tapi Bapak bisa mengatasi ya tantangan kendala itu Pak. Jaringan itu wow. Insya Allah ya bisa Bapak. Terima kasih Pak Debut, dari tantangan itu saya juga melihat, terus saya mengapresiasi pekerjaan Bapak. Insya Allah hasilnya baik, terus tolong nanti dikoreksi nih Pak, karena ada beberapa informasi dari pihak fasilitator Bapak Dadang Mulyana nanti diinformasikan lagi. Insya Allah saya siap mendampingi untuk mengecek pekerjaannya panjenengan. Terus kita masuk ke bagian itu ya Pak. Insya Allah kita sekitar 145 menit. Nanti yang akan dibagi hasil refleksi survei umpan balik 360 derajat itu dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Di sini saya nanti menggali informasi Pak Debut selaku CGP di SDN 3 Gamping ini untuk menyampaikan hasil analisis dan refleksi dari umpan balik 360 derajat pada lampiran kedua di PI2 dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Di sini nanti saya akan menggali informasi ke panjenengan terus dengan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Oke, bisa dimulai sekarang Pak? Bisa Pak. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen kompetensi guru tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan menurut kompetensi Pak Debut? Jadi gini Bapak, menurut saya itu yang perlu saya tingkatkan itu satu, kolaborasi dengan wali murid Bapak.
Yang kedua bisa komunikasi sesama rekan sejawat dalam membahas tentang metode pembelajaran. Yang ketiga juga ada komunikasi dengan siswa didik dalam hal kebutuhan belajarnya. Jadi ini Bapak maksud saya tentang komunikasi dengan siswa didik itu ada satu dua anak yang tidak mengaku bahwasanya kalau dia itu belum mencapai pembelajaran. Jadi kita itu sudah mendidik banyak anak, lalu ada satu dua anak yang belum mencapai pembelajaran, dan sejatinya itu saya itu tidak marah Pak, jika ada satu dua anak yang belum mencapai, tapi itu seenggaknya itu mereka itu jujur lah, kalau belum mencapai ya cuma angkat tangan, lalu insya Allah saya dampingi secara individual. Oh, gitu. Baik. Itu untuk semua kelas yang jenengan lakukan atau di beberapa kelas saja Pak? Beberapa kelas saja Bapak, karena satu, pada waktu ujian pastikan pembelajaran olahraga kan lewat teori Bapak. Oh, gitu. Ada kelas 1 yang ada anak kelas 1 itu yang dua anak yang belum bisa membaca dan menulis itu Bapak. Gitu. Oke, siap Pak, itu mungkin sudah sangat baik sekali Pak. Terus saya ingin mengetahui menurut responden kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik jenengan Bapak. Kan kemarin Bapak Debut memberikan lembaran ya Pak informasi ini, tolong dibacakan atau bagaimana diberi konfirmasi supaya saya mendapat informasi dan menggali kompetensi jenengan Pak. Sekitar 2 atau 3 mawon ya Bapak. Silakan. Oke, kemarin saya sudah menyodorkan form pada kepala sekolah saya, lalu beliau memberi masukan kepada saya lewat tulisannya, yang diantaranya satu Bapak, metode mengajar terhadap siswa harus lebih kreatif lagi. Itu berupa masukan yang sangat membangun Bapak. Karena apa? Ya setelah saya pikir-pikir ya ternyata ya sangat betul apa yang didahulukan oleh kepala sekolah kepada saya Bapak. Lalu juga ada dari kepala sekolah saya yang menuliskan perangkat ajar juga harus lengkap, karena ternyata seorang kepala sekolah itu juga teliti Bapak. Gurunya itu mempunyai perangkat apa tidak, itu bukan berarti beliau itu bertanya-tanya, tetapi beliau itu ya istilahnya itu ya ya tahulah gitu, tahu tentang perangkat kita itu lengkap apa belum gitu. Dan yang belum lengkap pasti diingatkan oleh kepala sekolah. Okay. Ya. Berarti kepala sekolah mempunyai catatan dan keinginan ya Pak dari sini ya Pak. Terus mungkin Pak Debut dari sini sudah mempunyai rencana-rencana juga ya Pak. Insya Allah tetap masih punya rencana tentang itu. Ya saya usahakan agar pemenuhan tentang kebutuhan saya sebagai guru, saya harus mempunyai perangkat itu juga dalam waktu dekat ini saya usahakan Bapak. Baik, ya, ya. Terima kasih Pak. Itu sudah sangat baik dari kemauan Pak Debut dan ada sedikit masukan dari kepala sekolah. Untuk selanjutnya dari rekan sejawat Pak. Kemarin saya juga menyodorkan semacam form itu pada rekan sejawat, lalu mereka salah satunya memberi masukan terhadap saya Pak. Yang diantaranya sikap profil guru terhadap siswa didik harus lebih diperhatikan, karena begini Bapak, kan tidak mungkin Pak seorang guru itu kalau di depan siswa katakanlah memberikan contoh yang jelek atau mengungkap aib diri kita masing-masing. Tapi kalau suatu kita ngobrol asik santai di dapur atau di ruang selama siswa itu sudah pulang, lah kita itu kan saling mengeluarkan unek-unek kita, sifat asli jati diri kita. Lalu ada rekan sejawat yang menyimpulkan begitu terhadap saya. Oke, saya terima Bapak, alhamdulillah sudah diperhatikan oleh rekan sejawat, masukannya sangat membangun, dan itu pun ya insya Allah kalau terhadap siswa didik pasti 100% tetap saya benahi Bapak.
Ya, terima kasih. Ada yang lain Pak dari rekan sejawat Pak selain itu? Mungkin ya juga ada salah satu yang eh, memberi masukan tentang perangkat Bapak. Perangkat itu ya kalau bisa ya punyalah atau lengkap gitu, Bapak. Nggih. Terima kasih Pak. Dari situ ya nanti semoga Bapak bisa memperbaiki ya Pak ya. Terus untuk yang murid Pak, bagaimana Pak dari lembar umpan balik yang murid terus dengan rangkum jadi satu atau dua, monggo Pak Itu dipersilakan. ya kita kemarin menyodorkan form itu kepada salah satu murid kelas 6 yang saya percaya Bapak, yang ya akrab itu dan sering mengobrol gitu. Saya kasih itu, lalu dia itu menuliskan apa adanya, tidak usah takut bahwa tulisanmu akan gimana-gimana. Saya bilang begitu kepada murid tersebut, lalu mereka itu menuliskan asik Pak. Contohnya seperti gini, Nggih. meluangkan sedikit perhatian gitu. Meluangkan sedikit perhatian kepada murid tentang hal yang menjadi kebutuhan murid. Harus lebih proaktif dalam melayani minat belajar murid. Nah, ternyata itu mereka itu diam-diam Pak. Entah di depan kita, entah di belakang kita, itu seorang murid pun juga bisa menilai tentang gurunya Pak. Dan lewat form itu mereka menjadi berani untuk meluangkan waktunya untuk menuliskan apa sih kekurangan gurunya itu gitu. Kan selama kita memberikan arahan apapun yang kamu tulis, Bapak Ibu tidak akan marah. Lalu mereka sudah berani. Saya itu juga sangat mengapresiasi tentang keberanian mereka Bapak. Berani mengungkapkan, berani bertanya, berani mengkritik atau memberi masukan, itu bagus Bapak. Itu berarti kan salah satu dari murid yang kritis Bapak. Baik. Berarti sudah sangat baik sekali ya Pak, dari murid itu bisa memberi masukan guru, akhirnya guru bisa merefleksikan dirinya sendiri. Itu menurut sudah cukup atau ingin yang ada diberikan informasi lagi kepada saya? Ya, sementara itu dulu. Kalau semua jelas ini nanti ya, bertahap Pak, yang pasti bertahap. Siap. Terus selanjutnya Pak, apa rencana ke depan Bapak Debut untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak ini yang harus Bapak miliki agar bisa meningkat terus Pak? Sudah kan kita kurang beberapa bulan lagi, tapi saya harap setelah itu Bapak Debut pasti semakin kompetensinya semakin bagus. Ini apa Pak? Mungkin mulai dari diri Bapak, yaitu menurut saya itu pemantapan sikap profesional Bapak, yang mencerminkan keprofesiannya sebagai panutan murid Bapak. Lalu mengembangkan kompetensi sosial emosional mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan, dan keterampilan berelasi itu yang menjadi rencana saya ke depannya Bapak, akan saya tingkatkan dan memenuhi hal yang menjadi kebutuhan murid, yang itu tadi Bapak, yang dikeluhkan murid. Ternyata saya itu belum 100% perhatian terhadap semua murid, karena ya tidak sedikit Bapak murid saya, alhamdulillah. Dan mengembangkan kompetensi coaching Bapak sebagai coach Bapak, sebagai coach untuk murid, untuk rekan sejawat itu Bapak. Baik Pak, dari seperti penjelasan Bapak tadi, menurut perlu meningkatkan perhatian kepada murid, ingin menjadi coach yang baik. Nah, di situ Pak muncul pertanyaan dari saya Pak, siapa saja yang akan Pak Debut libatkan untuk meningkatkan kompetensi itu tadi Pak? Yang pasti satu, kepala sekolah Bapak, kedua rekan sejawat, dan ketiga itu siswa didik. Itu Bapak. Baik. Di situ nanti mungkin Bapak bisa meningkatkan kompetensinya seperti apa Pak? Bisa orang-orang yang terlibat itu sekilas saja diberi contoh. Oke, gini Bapak. Contohnya misalnya saya melakukan kegiatan A gitu. Ya. Saya itu ingin memperoleh masukan dari kepala sekolah.
bagaimana ibu berkaitan kepala sekolah saya itu adalah ibu yang pasti bagaimana ibu tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan, apa masih ada kurangnya atau ibu bisa memberikan polesan sedikit lah pada saya itu. Lalu pada rekan kerja ya setelah saya itu memberi materi pada siswa ya kalau mereka itu rekan kerja itu masih ada longgar waktu ya saya mohon waktunya untuk memberikan masukan lagi terhadap metode pembelajaran yang saya berikan pada murid Pak. Oh, okay. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu mungkin sekilas sudah saya mendapatkan informasi yang saya dapatkan tentang mengenai survei umpan balik nanti yang akan saya laporkan di jurnal pemantauan individu ini ya Pak. Ya. Untuk selanjutnya Pak, saya akan menanyakan rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Di sini saya akan mengajak berdiskusi Pak Debut tentang penerapan pembelajaran sosial emosional di SDN 3 Gamping niki Bapak. Saya belum mengajukan pertanyaan ya Pak? Belum Pak. Apa Pak Debut sudah mempelajari modul 2.2? Sudah Pak. Oke. Kalau sudah, dari situ dari modul 2.2 itu apa yang jenengan pelajari Pak? Di modul tersebut itu kita belajar tentang pembelajaran sosial emosional Bapak, di mana ada kesadaran diri, manajemen diri, sampai keterampilan berrelasi Bapak. Ya sedikit-sedikit tahap demi tahap saya terapkan pada siswa didik dan rekan kerja saya Bapak. Siswa didik apakah merespon baik ya Pak? Dan rekan kerja bagaimana untuk responnya? Alhamdulillah bagus Bapak responnya, ada peningkatan dari saya Bapak, maksudnya yang kemarin sosial saya itu hanya segini, alhamdulillah sekarang itu setelah 3 bulan itu katakanlah itu menambah sedikit lah ya, daripada tidak ada penambahan Bapak, daripada tidak ada peningkatan ya lumayan Bapak. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Itu sudah setidaknya saya sudah mendapatkan informasi. Dari situ Pak, dari pembelajaran sosial emosional itu tadi, apa Bapak sudah merencanakan pembelajaran itu di kelas jenengan Pak? Sudah Bapak, tapi ya masih bertahap Pak. Oke. Penerapannya itu kalau boleh tahu seperti apa ya Pak? Yang ada di kelas jenengan? Kalau saya tuh memberikan pembelajaran sosial emosional itu penerapannya tuh seperti ini Bapak. Misal ada teman yang membuli Bapak, itu pasti saya tanya itu tentang keyakinan kelas yang sudah dibuatnya Bapak. Saya panggil anak tersebut lewat temannya secara empat mata, lalu saya menanyakan keyakinan yang sudah mereka buat. Satu dua anak ya juga sudah mampu untuk berpikir jauh tentang keyakinan yang sudah mereka buat, tapi ya masih ada Bapak, masih banyak yang belum paham juga tentang keyakinan yang telah mereka buat Bapak. Oh oke. Baik Pak, terima kasih. Dari perencanaan niku ya. Terus seperti apa perencanaan yang ingin jenengan buat Pak? Seperti dari yang ingin direncanakan atau yang belum tadi bagaimana Pak? Perencanaan yang ingin jenengan lakukan lah atau jenengan buat? Menurut saya itu penambahan poin yang ada di dalam kompetensi sosial emosional Bapak, ke dalam keyakinan kelas yang telah dibuat oleh siswa. Jadi gini Bapak, kemarin 1 bulan kemarin saya itu mendorong siswa kelas 4, 5, 6 itu untuk membuat semacam keyakinan kelas yang saya peroleh dari calon program guru penggerak ini Bapak. Tapi saya itu belum mengaku pada modul 2.2 ini Bapak, yang ada kompetensi sosial emosional. Jadi setelah saya mendapatkan pembelajaran 2.2 ini, itu saya selipkan Bapak, bukan saya yang menyelipkan, tapi atas keputusan bersama dengan siswa didik saya Bapak. Ada 1-2 poin, lalu
saya suruh menambahkan ke dalam kertas yang sudah dibingkai itu Bapak. Gitu. Oke. Baik Pak, itu sudah sangat bagus sekali menerapkan keyakinan kelas atau biasanya yang disebut kesepakatan kelas juga ya Pak. Ya. Apa harapan Bapak Debut setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang jenengan ambil Pak? Ini Bapak, harapan saya satu, siswa itu lebih memahami tentang hubungan sosial antar sesama. Itu tidak cukup dari filosofi diajar Bapak. Itu ya modul pembelajaran sosial KSI itu juga sangat menunjang sekali Bapak. Di situ kita diberi pengertian, diberi poin-poin, lalu diberi penerapannya, contoh-contohnya bagaimana, lalu kita salurkan pada murid kita. Itu lebih mengena Bapak. Lalu siswa lebih memahami tentang pola pikir bertumbuh. Itu yang ada di manajemen diri. Siswa lebih mengerti tentang arti sebuah kedisiplinan. Ya. Siswa lebih bertanggung jawab dalam membuat keputusan. Dan juga siswa lebih aktif dalam berkomunikasi antar sesama rekan kerja, sesama teman Bapak. Baik Pak, terima kasih atas rencana-rencana yang sudah Bapak lakukan, bahkan Bapak sudah bisa mengharapkan yang diinginkan dari pembelajaran sosial emosional. Untuk selanjutnya kita masuk ke Bagja ya Pak, tahapan Bagja, kita laksanakan Bagja kemarin. Berdasarkan hasil diskusi di Lokakarya kedua kemarin, saya ingin menggali informasi tentang penguatan keterlaksanaan Bagja di sekolah jenengan. Di sini apakah Pak Debut sudah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan diri pada Bapak Debut? Sudah Bapak, tapi ya tetap masih proses dan bertahap Bapak gitu. Okay. Baik Pak, setelah melakukan tahapan Bagja di situ, apakah memperoleh hasil sesuai visi guru penggerak yang jenengan inginkan? Ya, saya merasa ya sudah memperoleh hasilnya, tapi ya itu Bapak belum bisa maksimal dan semua itu tetap masih butuh proses Bapak dan secara bertahap Bapak. Dari tantangan tersebut Pak, apa yang Bapak hadapi untuk mencapai tahapan Bagja untuk mencapai visi di sekolah ini Pak? Tantangan saya Bapak, gini Bapak. Tantangan saya itu yang jelas masih berbenturan dengan kebutuhan murid yang ingin mendapatkan pengakuan Bapak. Karena ingin mendapatkan pengakuan itu termasuk salah satu kebutuhan murid, di mana pada poin itu Bapak, setiap murid itu semuanya itu saling menunjukkan keunggulannya yang berlebih, sehingga visi sekolah itu masih dalam tahap proses. Jadi gini Bapak, visi sekolah itu akan sukses ketika semua warga sekolah itu sudah meyakini, salah satunya ya sudah meyakini tentang keyakinan kelas satu, lalu kebutuhan murid sudah terpenuhi. Jadi ada yang siswa yang ingin menonjolkan itu kan, dalam artian itu kan mereka kan ingin menunjukkan potensinya, ingin diakui oleh teman atau guru atau yang lainnya Bapak. Itu Bapak yang masih menjadi tantangan Bapak. Dari tantangan tersebut ya Pak, apa solusinya menurut Bapak? Mungkin lewat pendekatan individu Bapak. Jadi kita itu kan juga paham dengan murid kita, ada 1-2 anak yang over gitu. Kita bisa lewat pembelajaran berdiferensi Bapak, mungkin juga lewat bisa penerapan restitusi. Menurut saya itu restitusi itu kan mengembalikan pada identitas murid Bapak, lewat apa itu, semacam menstabilkan identitas itu. Agar apa Bapak? Agar profil pelajar Pancasilanya itu muncul Bapak, sesuai dengan visi sekolah yang sudah kita buat Bapak. Baik Pak. Terus apa yang perlu Bapak Debut perbaiki ke depannya
terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Bapak sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan, Pak. Mohon maaf Bapak, bisa diulangi pertanyaannya? Ya, apa yang perlu Pak Debut perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Pak Debut sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Itu Bapak, lewat pendekatan pada murid, pendampingan individu, lalu penerapan restitusi, dan juga pembelajaran berdiferensiasi agar mereka itu bisa menumbuhkan profil pelajar Pancasila Bapak sesuai dengan visi sekolah kami Bapak. Baik, terima kasih sekali Pak. Di sini mungkin saya kira selesai, mungkin nanti kita diskusi-diskusi kecil lebih lanjut ya Pak. Terus kita masuk ke bagian akhir ya Pak. Di sini melakukan refleksi terhadap proses pendampingan ini Pak. Apa hal yang menarik yang Bapak Debut dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini, dan mengapa kok, apa yang membuat hal tersebut menarik Pak menurut Pak Debut? Nah gini Bapak, yang membuat saya itu menarik Bapak ya, itu proses pemahaman guru akan kebutuhan murid. Karena itu guru untuk memenuhi kebutuhan murid itu pasti guru itu melakukan pekerjaan 3 in 1 Bapak. 1, guru melakukan restitusi agar dapat mengembalikannya pada keyakinan kelas sehingga visi dari sekolah kami itu bisa berjalan dengan baik, dari restitusi lalu keyakinan kelas dan juga menghasilkan visi sekolah yang sudah kami buat Bapak. Itu Bapak. Baik, itu menarik sekali ya Pak, menurut dari Pak Debut. Terus apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki di pendampingan kegiatan berikutnya Pak, menurut jenengan Pak? Mungkin yang perlu diperbaiki tetap menjaga koordinasi dengan pengajar praktek terhadap kami selaku CGP sehingga kedepannya itu bisa berjalan dengan baik Bapak. Oke, terima kasih Pak. Ini kita masuk akhir dan saya mengucapkan terima kasih sekali. Saya akan mengapresiasi pekerjaan Pak Debut, tapi sekali lagi tolong ya Pak, untuk pekerjaannya selalu dipantau, dilihat supaya nggak ketinggalan dan semoga nggak keteteran ya Pak. Siap. Terus ada pesan Pak, ini untuk tugas berikutnya atau pelan pendampingan berikutnya ya Pak. Sebelum pendampingan individu keempat, tugas yang harus disiapkan oleh Pak Debut yang pertama yaitu Pak Debut menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Nanti sepakati batas waktu pengerjaan RPP dengan CGP. Yang kedua, RPP yang telah disusun nanti diberikan kepada saya dan diberikan umpan balik, kemudian saya serahkan lagi ke jenengan untuk dilakukan perbaikan RPP. Itu RPP berdiferensiasi bisa Pak mengacu yang tugas kemarin? Bisa, itu yang mengacu tugas kemarin. Bisa dipoles atau boleh Pak, bisa dipoles atau dikoordinasikan nanti lebih baiknya bagaimana boleh. Siap. Terus yang ketiga, untuk penetapan jadwal observasi kelas dengan CGP kita lakukan di pendampingan individu keempat. Mungkin nanti saya waktu di kelas itu pembelajarannya 2 jam pelajarannya Pak. Ya. Terus saya masuk di kelas itu, terus saya akan melakukan observasi di kelas. Gitu saja. Terus nanti jika ada hal-hal daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, mungkin Pak Debut koordinasi saja dengan saya, nanti saya masukkan ke LMS biar Pak Dadang selaku fasilitator tahu. Setelah ini saya juga akan mengisi laporan pendampingan individu Pak, dan memberikan penilaian terhadap jenengan. Dari sini ada yang ditanyakan Pak? Insya Allah tidak ada Bapak. Yang saya mau tanyakan tadi tentang RPP berdiferensiasi ternyata bisa mengacu terhadap RPP yang sudah saya kerjakan dengan syarat bisa dipoles sedikit atau diperbaiki ya. Mungkin itu ya sementara cukup Bapak. Tidak ada yang saya tanyakan.
Ya, baik, terima kasih kalau gitu Pak Deput. Ya semoga kita tetap sehat selalu karena cuaca seperti ini gitu Pak. Ya, sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak. Siap.